Baik, terima kasih. Jadi kita hadir kembali bersama di negeri Santun. Seperti halnya kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu bahwa telah terjadi pelantikan gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu berdasarkan hasil pilkada telah terpilih Bapak Askar Ahmad dan Bu Marli yang akan menakodai Provinsi Kepulauan Riau ke depannya selama 5 tahun ke depan. Nah, pertemuan-pertemuan secara simultan juga telah dilakukan Bapak Gubernur, telah dilakukan Bapak Gubernur terkait beberapa hal terkait dengan visi-misinya. Beberapa OPD juga sudah dipanggil untuk menghadap, tak terkecuali juga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Tadi malam juga telah menghadap Bapak Gubernur, hadir pada saat itu Kepala Dinas dan Bidang Perikanan Budidaya. Pada saat itu juga langsung dihadiri oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Bapak Ulia Fahmi. Target ini juga dalam rangka untuk untuk mencapai visi dan misi arah kelautan dan perikanan 5 tahun yang akan datang. Seperti apa dan arah gerakannya seperti apa. Memang kayaknya Pak Gubernur ini serius untuk mengelola sektor kelautan dan perikanan, dan beberapa hal kita melihat juga arahan-arahan beliau. Memang fokus beliau ini karena sesuai dengan potensi dan wilayah geografis Provinsi Kepulauan Riau ini yang terbentang luas oleh laut, dan hasil dari laut itulah ikan. Nah, beberapa teman-teman saat ini telah hadir bersama kita, Bapak Ulia Fahmi selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau hadir bersama kita. Kita juga ingin melihat apa hasil-hasil dari pertemuan-pertemuan dengan Bapak Gubernur Askar Ahmad terkait pengembangan arah sektor kelautan dan perikanan ke depan. Nah, kita juga ingin tahu lah bagaimana Pak Ulia sebenarnya, bagaimana mungkin Pak Ulia bisa cerita sedikit hasil-hasil dari pertemuan tadi malam dengan Bapak Gubernur. Pada saat itu hadir juga ya Kepala Dinas PLT, Kepala Dinas Bapak Agus dan beberapa dari rekan-rekan. Kemudian saya melihat sektor perikanan budidaya ini mau digarap secara serius. Sedikit gambaran dari Pak Ulia hasil dari pertemuan dan arah dan kebijakan untuk mendukung arahan Pak Gubernur ini. Tentu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ini tentu harus punya visi juga untuk membackup keinginan dan arahan Pak Gubernur. Hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mas Darwani sebagai pengelola Podcast Negeri Santun, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dalam hal ini kepada bidang perikanan budidaya untuk menyampaikan di perencanaan penyesuaian penyelarasan terhadap visi misi gubernur di bidang perikanan budidaya. Yang pertama kami mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Ketua Seksi MM dan Ibu Marlina Husna selaku Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Kepulauan Riau periode 2021-2024. Ini tentunya awal yang baik untuk kita semua, karena memang kalau melihat dari sosok dan pengalaman beliau khususnya di Provinsi Kepri juga sudah pernah menjabat sebagai bupati yang memang tipologi wilayahnya, eksistensi wilayahnya memang berbasis kelautan, yaitu Kabupaten Bintan, dan juga Ibu Marlina Husna yang berdomisili di Batam, yang memang kita lihat perkembangan ekonomi secara keseluruhan ada di wilayah Batam. Jadi kedepannya memang kita harapkan ada dua hal yang dengan latar belakang kedua hal, ya, artinya ada pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang hubungannya dengan mampu nanti menghubungkan dengan pasar kesejahteraan masyarakat. Memang benar adanya tadi malam kami berkesempatan untuk khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan dan juga saya selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya hadir mewakili untuk duduk bersama dengan Pak Askar Ahmad, karena beliau ingin melihat secara langsung permasalahan yang ada di beberapa OPD. Jadi tadi malam itu juga ada dari Bapeda, ada dari Dinas Perhubungan,
ada dari BSDM dan tentunya Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi kalau kita lihat tadi malam itu memang arah orientasi diskusi tadi malam bagaimana beliau mampu menangkap isu-isu terkait pengelolaan laut ini, karena kita lihat beberapa dinas tadi itu memang berkaitan langsung dengan fungsi penataran laut, Dinas Kelautan dan juga dinas teknis lainnya mampu selanjutnya dari rencana ke depan apa yang akan disusun. Jadi memang tadi malam ini kita mendapat beberapa arahan dari beliau Pak Naskar yang mungkin nanti dari diskusi ini kita akan jelaskan. Dari beberapa arahan kemudian dari sektor kita ini tadi jelas sebenarnya dari sektor budidaya itu sendiri, dari sektor budidaya sendiri pengembangan atau target dari Pak Ansar sendiri seperti apa? Memang tadi malam secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan tentang fungsi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Ada kaitannya dengan perikanan tangkap, ada kaitannya dengan pengawasan, konservasi, dan ya tidak kalah penting dua hal yang menjadi perhatian beliau yaitu perikanan budidaya dan pemasaran. Ya, dan pemasaran. Jadi memang diskusi panjang tadi malam itu kita coba menjelaskan potensi apa yang ada di khususnya sektor perikanan budidaya, memetakan daerah-daerah mana yang selama ini memiliki potensi perikanan budidaya, yang menjelaskan, memetakan, memapping mana daerah yang sudah dimanfaatkan dan belum dimanfaatkan. Jadi kedepannya harapan beliau itu bagaimana sektor perikanan budidaya ini menjadi garda terdepan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena memang mempelajari situasi khususnya pandemi COVID ini, memang budidaya lah yang memang budidaya perikanan lah yang memang aktivitas usaha perikanan yang tetap bertahan dan tidak rentan terhadap dampak dari pandemi corona ini. Berarti memang harus ada gerak cepat atau mengatasi karena akibat dari pandemi ini budidaya terimbas. Iya. Dari sisi pengelolaan yang betul dari arahan Bapak Gubernur punya target dengan pemetaan atau mapping dari wilayah-wilayah, tentu ini terkait persoalan komoditas di wilayah. Nah, kesiapan dari Dinas Kelautan sendiri terkait pengembangan budidaya ini apakah juga disampaikan kepada Pak Gubernur apa rencana kerja kita, rencana kerja Dinas Kelautan terkait sektor perikanan budidaya ini? Ada beberapa poin penting yang kami tangkap dan menjadi catatan kami ke depan. Karena pada prinsipnya Pak Gubernur menginginkan ada porsi anggaran yang lebih besar dimunculkan, khususnya bahkan muncul di antara perubahan APBD perubahan ini untuk mendorong beberapa sektor-sektor komoditas yang sudah siap untuk dijalankan, siap untuk memberi dampak ekonomi langsung ke masyarakat. Yang paling kami jadi catatan penting, beliau mendorong pemanfaatan rumput laut, komoditas rumput laut. Artinya memang selama ini yang kondisi ada saat ini kita sudah terpetakan dengan baik mana lokasi-lokasi yang memang menjadi sebaran potensi rumput laut baik di Lingga, di Batam, di Karimun. Beliau mengharapkan itu kita melakukan pengelolaan yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Jadi beliau sempat menyampaikan bahwa tolong dipetakan, tolong dicari bagaimana manfaat mampu kita melakukan pemanfaatan optimal dari setiap kawasan-kawasan yang ada di KPU ini, khususnya di 4 kabupaten kota yaitu Karimun, Batam, Bintan, dan Lingga, dan termasuk nanti untuk yang perikanan budidaya yang lepas pantai di Natuna dan Anambas karena memang konvensional kita mampu masyarakat kehidupan masyarakat dan manfaat ekonomi yang diberikan dari upaya pemanfaatan rumput laut itu memberikan dampak ekonomi masyarakat.
Berarti ada perhatian serius dari Pak Gubernur terhadap komunitas rumput laut ya. Karena kita dari dulu ke dulu memang ada sebuah catatan sejarah atau catatan masa lalu terhadap pengembangan rumput laut ini di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada saat itu. Nah, di mana rumput laut itu sendiri pada saat itu anjlok dari sisi harga. Kita terjadinya bukan karena kesalahan secara teknis dari di pemerintah, tetapi ada persoalan di tingkat pembudidayaan, di tingkat pembudidayaan pulau itu sendiri. Karena memang pada saat itu ada permainan dari pihak luar yang tidak ingin melihat bahwa ketika itu harga rumput laut itu 2.000 per kilo. 2.000 per kilo memang sudah di-set oleh kita waktu itu. Jadi zaman di pemerintah DKP pada saat itu sudah men-set bagaimana kapal yang menyangkut rumput laut itu pada saat itu dijual kepada Perindo, perusahaan perikanan Indonesia. Mereka mengambil wilayah. Setiap rutin ketika kapal itu berkeliling nanti kita sampai di KP, kalau kita angkut. Akan tetapi ada pihak-pihak luar yang tidak senang sehingga mereka mempermainkan harga. Dengan harga yang tinggi mereka jual, mereka ambil dari pembudidaya kita karena harganya tinggi. Pembudidaya kita ini tertarik tidak menjual kepada Perindo, mereka menjual kepada pihak luar seperti halnya Tongke yang ada di KP. Akhirnya mereka menjual. Akhirnya Perindo ketika sampai di wilayah KP ini kapalnya kosong, tidak ada lagi pembudidaya kita menjual. Akhirnya putus. Kemudian ketika pembudidaya kita sudah putus penjualan dan Tongke ini pun tidak mengambil lagi, sehingga masyarakat kita, pembudidaya kita pun bingung dalam hal menjual atau memasarkan hasil dari rumput laut itu, sehingga kejadian yang pasar ini enggan bagi mereka untuk melakukan dan mengembangkan budidaya rumput laut, padahal potensi rumput laut dengan jumlah perairan kita ini cukup memadai. Ini sejarah yang terjadi, permasalahan yang terjadi. Nah, ke depan kita harap kita mulai kalau memang ada target dari hulu sampai hilir, dan memang sebenarnya ada bagaimana kita men-settingnya, kemudian dari pemerintah sendiri atau dari dinas kelautan sendiri atau melalui kepala bidang perikanan sendiri apa sudah mulai merencanakan sehingga tersistematis ya, kalau dari sisi kita bibit, kemudian kita lakukan pemasaran, kemudian penjualan, setelah penjualan bagaimana prosesnya lain. Ini apakah kita sudah mulai kita merencanakan, karena rumput laut ini bukan bahasa baru, tapi bahasa yang lama. Nah, tinggal kita memulai dari kanan jalan. Baik, karena sekarang ini sangat menarik. Jadi memang satu hal penting yang dibahas beliau Pak Gubernur malam tadi, coba dihilir ditata dengan baik. Jadi kalau kita melihat tadi ada masalah Perindo, ada masalah komitmen yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha yang pernah programnya berjalan, sehingga transaksi dan pemasaran terhadap suatu pelaku usaha yang ditunjuk itu tidak sesuai. Ini menjadi perhatian beliau, macam mana ke depannya itu kita mampu agar seluruh pengendalian dari pemasaran ini di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan, bidang perikanan budidaya dengan beberapa mitra yang nanti kita akan lakukan. Kalau mempelajari dari pola-pola rencana yang sudah kita lakukan saat ini, kita mempunyai beberapa wilayah dalam arti suatu pasar yang sudah saat ini secara tradisi berkembang, seperti di Kecamatan Molo, di Kecamatan Belakang Padang. Ini sebenarnya bisa untuk kita dorong dan sudah kita masukkan di dalam SPJM kita untuk 2021. Macam mana kita mampu mengembangkan suatu pengembangan usaha produksi budidaya khususnya rumput laut di yang berkembang di basis-basis yang sifatnya wilayah. Jadi kita sudah merencanakan di tahun 2021 dan 2022 ini macam mana gimana kita menata dari hulu ke hilir. Kalau kita pelajari dengan baik, sebenarnya ada 3 spesies utama rumput laut yang saat ini dikembangkan oleh masyarakat sebagai sektor usaha, yaitu jenis Spinacum, Sargassum dan Poroni. Ini berkembang di daerah Batam dan di Karimun, di Moro. Jadi kita ingin nanti pengelolaan ini ada basisnya dalam satu wilayah desa atau 2 desa, karena kita melihat memang
potensi alam di rumput laut itu dia skalanya di perairan cukup luas dan itu lintas batas dari beberapa desa. Jadi kita menetapkan beberapa desa menjadi lokasi kluster rumput laut sehingga pengelolaan kita lebih mudah, lebih efektif dan efisien dari sisi penanganan. Jadi memang untuk mengelola rumput laut ini 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, potensi rumput laut, khususnya di mana kualitas rumput laut yang tumbuh di alam seperti spinotum dan seterusnya. Ini kaitannya dengan aturan main lain yang harus kita buat untuk memastikan bahwa kualitas rumput laut yang ada di alam itu terjaga dengan baik. Ini tentunya nanti kita menetapkan beberapa daerah-daerah yang selama ini rumput lautnya berkembang, itu kita tetapkan sebagai wilayah konservasi. Karena ini menjadi sangat penting karena apabila lingkungan tidak terjaga, maka kondisi kualitas ekosistem yang termasuk nanti permintaan pasar terhadap kualitas rumput laut itu menjadi terganggu. Jadi nanti tadi kita mengusulkan beberapa daerah, Pak Gubernur juga meminta tidak hanya di Karimun dan di Lingga, juga di Bintan, dikembangkan selain yang di Batam sudah kita jalankan. Yang kedua, kita melakukan dukungan infrastruktur dasar. Ada, kalau dari tradisi masyarakat lokal, kita cukup nanti memberikan bantuan sampan ukuran kecil dan juga membantu alat pemotong dan juga alat untuk mengangkut sehingga waktu proses pengangkutan pemotongan rumput laut dan juga nanti akan dimuat di kapal itu ada ketersediaan armada yang besar dan juga alat kerja lainnya seperti yang dibutuhkan nanti dicoba mendukung untuk alat pemotong rumput laut dan juga alat untuk penghancur rumput laut karena memang permintaan dari pasar yang ada selama ini, khususnya beberapa penampung besar yang ada di Batam dan di Karimun, permintaan ekspor terhadap jenis rumput laut ini memang sudah dalam kemasan seperti itu. Yang ketiga, kita coba memfasilitasi pasar. Ya, jadi kalau ada beberapa desa kawasan yang sudah produksinya secara terukur, mampu kita hitung. Karena contohnya yang di Batam itu hampir 20 ton per bulan dan kita coba deteksi lagi di wilayah lain sehingga kita nanti dapat satu angka pasti berapa sebenarnya produksi rumput laut dalam 1 tahun ini di beberapa kawasan kita bangun itu sehingga kita mampu mengukur berapa kontribusinya terhadap ekspor rumput laut dari daerah-daerah binaan yang memang dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Yang keempat sebagai kita konsultasi mungkin nanti kita akan memastikan MOU dengan pihak penampung karena memang selama ini kendala yang terbesar itu dengan tentang kendali wilayah pengelolaan pastinya pelaku usaha yang jauh ada di Lingga, di Batam, di Karimun itu kita memikirkan armada yang mampu dari sisi ukuran, dari sisi spesifikasi yang sesuai dengan maksimal hasil produksi itu khususnya nanti termasuk nanti mampu menyediakan alat-alat untuk pemotong di beberapa lokasi yang produksi kita sehingga kemasan itu sudah terbawa dalam kondisi yang sudah siap untuk ekspor. Jadi memang saat ini ada satu besar yang kita sudah komunikasi. Artinya selama ini di Barelang sana sudah melakukan ekspor secara rutin. Dan kita sudah mengingatkan Pak Gubernur minta kita merapikan seluruh manajemen ini lagi sehingga kedepannya seluruh produksi itu langsung terserap pasar dan masyarakat bisa menikmati hasilnya secara nyata. Ya, saya kira kalau hanya komoditas rumput laut yang diminta dan arahan dari Pak Gubernur, saya kira pekerjaan ini pekerjaan sangat mudah bagi seorang kepala bidang. Karena sebenarnya kan dari pekerjaan Pak Uya juga pada tahun 2020 ini sudah mulai sebenarnya kan contoh yang dibuat Pak Melanda ini kan sudah mulai. Karena pada tahun ini kita akan mencoba membuat gudang kan? Dan sampai kita sebenarnya dalam mendekati arah kepada hulu sebenarnya kan. Nah, pekerjaan rumput laut tinggal bagaimana apakah hasil dari hasil dari produk rumput laut ini targetnya berapa ton, tinggal bagaimana bibitnya saja. Karena beberapa ini sudah mulai pekerjaan 2020 juga sudah mulai tertata rapi oleh
oleh Pak Kadip bersama teman-teman, hanya di Pulau Belanda, di Pulau Padang, Pulau Moro, Batam dan Moro ini kan sudah terkelola, tinggal wilayah Lingga dan Bintan saja. Kalau hanya dalam identitas ini, saya kira tinggal bagaimana teknologinya saja, karena teknologinya juga tidak terlalu tinggi karena persoalan rumput laut ini, karena budidaya rumput laut ini kan budidaya yang biaya cukup rendah, kemudian tidak dipergunakan teknologi yang cukup tinggi, saya kira kan. Nah, saya kira memang ke arah ke depan, saya kira memang hal yang sangat mudah, saya kira kalau memang arahan ini bagi seorang. Nah, berikutnya mungkin kita juga tidak ingin, kita juga kan ada beberapa juga rencana sudah mulai mapping semua kawasan kan, kawasan seperti halnya juga terkait masalah komunitas baru seperti halnya Udang Parame, kemudian juga Teripang dan lain ini kan juga menjadi harapan dari Dinas Kelautan terutama di sektor perikanan budidaya. Nah, ke depannya kita harap ada apakah perlu kita membuat sebuah grand design atau yang sangat besar untuk pengembangan budidaya hasil dari mapping kita, karena memang saya lihat beberapa bersama teman-teman ini sudah mulai nih, udah bersama kawan, bahkan hari Sabtu dan Minggu juga ini kan bukan hari libur lagi, mereka turun terus ke lapangan, terus melihat kondisi masyarakat kita mengenai budidaya ikan. Nah, pekerjaan ini memang secara maraton ya, memang akibat dari pasca pandemi kita memang terus diberikan dorongan untuk bagaimana budidaya ini menjadi sebuah komunitas yang sangat familiar di masyarakat. Nah, ke depan ini kan bagaimana saya sudah mulai. Nah, harapan Pak Ulia apakah nanti dari sisi pribadi Pak Ulia sendiri, nah target dari Dinas Kelautan dan Perikanan ini dalam hal pengembangan budidaya ini mungkin ada sebuah gambaran tidak melihat arahnya nanti, apakah budidaya ini hasilnya begini, keinginan kita begini, apakah memang nanti kesu ini sebagai penghasil produk terbesar di Indonesia? Jadi memang prinsipnya ada 3 komunitas yang dari hasil pertemuan tadi malam itu yang benar itu cepat dieksplorasi. Beliau bicara rumput laut, artinya memang karena penganggaran di APBD sudah dimulai. Sementara sektor rumput laut itu belum tersentuh. Melalui APBD perubahan minat rumput laut yang dikembangkan. Itu jangka pendek, sehingga nanti kalau dari kemudahan yang pada saat dari di alam masyarakat sudah yang terdengar sudah bangsa pasar sudah terbentuk, itulah yang langkah awal efektif yang bisa dilaksanakan beliau, karena memang politik penyusunan anggaran ini 2012 ini ada di berbagai namun beliau mendorong macam mana ya perubahan ketertarikan beliau dengan manfaat ekonomi dan keterlibatan masyarakat yang cukup tinggi di dalam itu ada yang komunitas kedua yang Pak Gubernur harapkan, yaitu provinsi juga mampu mengakselerasi percepatan produksi terhadap budidaya perikanan air tawar. Ya, memang ada beberapa kendala bahwa secara teknis pengelolaan terhadap ruang darat di sesuai dengan Undang-Undang 3 itu memang berada di kabupaten kota. Nah, sementara kita bermain di 0 sampai kota. Namun beliau menyampaikan aturan apa yang kiranya nanti menjadi penghambat untuk provinsi terkait dengan wewenang yang disampaikan itu akan beliau coba komunikasikan dengan beberapa pihak. Karena memang pada prinsipnya secara kewenangan benar itu tidak lagi kewenangan, namun secara teknis itu menjadi bisa provinsi masuk ke dalam ini untuk mendorong pengembangan sektor perikanan air tawar. Karena memang kalau kita perhatikan dari basis produksi dari Dinas Kelautan Perikanan per tahun itu khususnya bidang budidaya itu hampir 33.000 ton. Komposisi 33.000 ton itu memang sebenarnya lebih didominasi oleh sektor perikanan air tawar. Sektor perikanan air laut itu hanya mampu menyumbangkan 4.000 sampai 5.000 ton per tahun. Dan juga FAO yang masih menjadi kewenangan provinsi di beberapa sisi itu hanya 2.000 sampai 3.000 ton. Artinya kita harus mencoba mencari solusi
dengan perubahan yang terjadi Undang-Undang 23 ini, bagaimana nanti kita mampu tetap memasukkan perhitungan produksi perikanan air tawar itu ke dalam produksi dan melalui sektor pembinaan yang langsung dikendalikan. Dia juga menyampaikan akan membicarakan ini dengan para bupati dan wali kota, bagaimana kedepannya itu EPRI itu mampu menjadi lumbung untuk komoditas lumbung ikan untuk komoditas tertentu, karena memang selama ini melihat kedekatan dan juga komunikasi yang baik dengan pusat, mungkin kita berharap ini mampu menjadi lebih produktif, sehingga memang tidak hanya sektor perikanan air laut yang menjadi pemenuhan terhadap kontribusi 33.000 ton yang laut juga. Yang ketiga, beliau juga menginginkan komoditas perikanan air laut apa yang selama ini bisa menjadi harapan ke depan yang memang selama ini sudah dilakukan. Tapi malam kami sempat sampaikan ada 3 komoditas yang utama, yaitu komoditas kerapu, kakap putih, dan bawang. Dari diskusi tadi malam, memang hambatan kita selama ini kontinuitas produksi kita dari budidaya di seperti kerapu, kakap putih, dan bawang kita itu lebih penyediaan bibit. Bahkan kalau dari sisi tanah perikanan kita cukup besar. Bantuan di Selatan Perikanan Provinsi dan juga Bantuan Pusat itu untuk pengadaan keramba jaring apung sebagai salah satu dari itu hampir sudah menjadi 214 kantong dalam beberapa tahun. Dan beliau mencoba kita menyusun kembali memetakan dari awal wilayah mana yang selama ini sudah berkembang, itu kita dorong, dan wilayah-wilayah mana yang belum termanfaatkan itu juga kita persiapkan dari hilir, dari pembinaan usaha, penyediaan sarana prasarananya. Beliau mendorong untuk membentuk balai pendidikan yang besar di Provinsi NTB, macam mana dalam 1-2 tahun ke depan, sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan bibit untuk berbagai usaha dari setiap siklus panen itu bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, ada satu yang paling penting, bagaimana sarjana-sarjana perikanan yang sudah berusaha khususnya di Unta, bahwa anak-anak Kepri ini mampu bekerja di sektor perikanan budidaya. Karena memang kita melihat ada beberapa sektor yang bisa untuk membantu sehingga masyarakat, sehingga para wisudawan, para bisa bekerja di sektor perikanan budidaya. Memang di kegiatan pembesaran ikan sangat menarik. Beliau minta mengharap agar ini coba didata kira-kira penyerapan tenaga kerja berapa, apakah nanti perannya sebagai pendamping teknis, apakah perannya sebagai pendamping penyuluh untuk di beberapa klaster kita, dan itu berdasarkan bisa disusun sama bulan tadi malam ada di PSDM untuk menyusun informatnya, sehingga lulusan kita lulusan terbaik ini dapat bekerja di beberapa lokasi yang masih kaitan dengan sektor usaha kelautan dan perikanan, sehingga mampu menjadi solusi terhadap banyaknya kemampuan. Ini program yang luar biasa. Iya, saya kira kalau program memang apalagi terkait masalah sarjana perikanan ini selalu menjadi perhatian dari dulu, dari bupati, yang tidak terlepas dari sisi pendidikan juga memperhatikan dari sarjana perikanan. Saya kira itu aja Pak Ulya. Saya kira kita sudah melihat pokok-pokok pikiran dari yang disampaikan oleh Pak Gubernur tentang target beliau juga dari sektor kelautan dan perikanan. Juga memang nampaknya sudah mulai serius, bagaimana juga dinas kelautan yang menjadi salah satu perangkat daerah dia untuk menyokong untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan beliau ketika beliau bisa menjabat. Tadi malam beliau juga sempat sampaikan, coba rencanakan dengan baik pengembangan sektor budidaya ini yang benar-benar mampu memanfaatkan potensi yang ada. Coba direncanakan dengan baik dari hulu ke hilir, dari awal sampai akhir sampai ke pasar. Kira-kira berapa beban anggaran yang ada, nanti insya Allah beliau akan mendorong bahwa sektor perikanan yang nanti akan
akan beliau dukung dari sisi penganggaran sehingga ke depannya memberikan manfaat untuk masyarakat kesejahteraan masyarakat. Dari sisi perencanaan saya kira kita juga sudah punya, cuma dari matangnya lagi kemudian tinggal bagaimana kita fokus lagi kepada kedepannya. Saya kira kalau untuk kejadian ini saya kira sudah kita mulai sudah kita disusun di ketika di masa-masa Pak William kepala dapur ini sudah mulai sudah mulai ditata juga, yang mulai tinggal bagaimana dimakan lagi. Saya kira mungkin demikian Pak William, terima kasih juga. Tinggal bagaimana ini Pak Gubernur sudah serius dengan kelautan juga sudah serius, bagaimana masyarakat kita jalan. Apakah ketika masyarakat kita mendengar ini menjadi tantangan masyarakat kita, apakah mereka serius dalam mengembangkan budidaya? Karena semua ini juga pembentukan dari semua ini bukan kita saja yang serius, China juga serius, tapi budidaya kita ini lemah. Ini yang membuat kita pun pekerjaan kita pun menjadi sia-sia. Karena sekarang sudah mulai juga sudah serius masyarakat kita harap juga siap untuk menjadi budidaya. Di kanan beberapa komoditas dan pulau kerapu juga bawah, bawah ini kita harap juga masyarakat kita untuk juga mempersiapkan diri. Kita demikian lagi gambaran keinginan dari Pak Gubernur juga disampaikan oleh Pak William, juga disampaikan PLT Kepala Dinas juga sudah mulai merancang. Jadi ke depan harap memang kita diminta lagi tinggal hari tentang kematangan saya berencana kepada awal-awal kerjanya. Kita memang dengan niat yang baik, dengan kerja yang sangat keras, saya kira tidak mungkin semua usaha ini tidak akan tercapai. Karena saya yakin usaha itu pasti akan tercapai. Terima kasih telah bersama kita Pak William. Mudah-mudahan ke depan gerak cepat maupun kerja cepat bidang budidaya menjadi penopang bagi kebijakan gubernur dari sektor perikanan budidaya. Tutup dengan nilai topik budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.